Beberapa waktu yang lalu ada tamu datang ke rumah gue, dan sebagai tuan rumah, gue bukain pintu dan gue jamu dia. Hai, this is Under Rain, dan gue pengen nyeritain sedikit apa yang gue rasa dan yang pernah gue alamin. Gue sendiri juga nggak tahu tujuan dia apa datang ke rumah gue, tapi kalau gue lihat sih kayaknya dia nggak lagi baik-baik aja. So akhirnya gue tanya dia, lo lagi ada masalah ya? Lo baik-baik aja? Dia diem, sampai akhirnya dia menjawab, iya, dia lagi gak baik-baik aja. Dan dia menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasa, dan dia ceritain masalah dia. Sampai pada akhirnya gue bilang, oke, lo mau sama gue dulu atau gimana? Setelah berpikir panjang, akhirnya dia setuju. Hari-hari berikutnya, setiap kali mau pergi ke sekolah, dia selalu nyamper gue. Di sekolah pun, kita sering berdua. Dia sering main ke rumah gue, dan gue juga sering main ke rumah dia. Kedekatan kita ini semakin lama semakin membaik. Gue gak bilang kalau gue sama dia gak ada berantem selama kita deket. Kadang kita berantem, tapi kita selalu memberi waktu untuk sama-sama mendinginkan pikiran, dan akhirnya kita baikan lagi. Pada suatu waktu, dia udah mulai jarang ngabarin. Gue khawatir. Gue ngirim dia banyak chat. Gue nelponin dia, cuma buat mastiin kalau dia ada di mana dan dia baik-baik aja. Dan hari yang ditunggu tiba. Akhirnya dia main ke rumah gue. Di situ gue nanya, lo kemana aja sih? Gue ngechatin lo, gue nelponin lo. Lo kemana aja? Kenapa gak ngebales chat gue? Kenapa gak bales telepon gue? Dia cuma diem. Gue gak ngerti apa yang dia alamin. Gue gak ngerti apa yang dia rasa. Tapi yang gue alamin, gue ngerasa kayak gak dihargai. Sampai tiba-tiba dia bilang, rumah si bagus juga ya. Gue bingung dengan maksud kalimat dia. Maksud lo? Iya, enak, nyaman. Oh, lo nginap? Enggak sih, gue cuma main. Oh, berarti lo dari kemarin di rumah dia? Iya. Lo kenapa gak bilang? Coba kalau lo bilang, kan gue juga bisa tahu kalau lo ada di sana. Kalau sewaktu-waktu lo kenapa-napa, gue bisa nyamper, gue bisa nyusulin. Lagi-lagi dia diem. Bentar, kok lo jadi aneh sih? Hah? Maksud lo? Akhirnya, perdebatan kecil ini menjadi sebuah perkelahian. Dia marah. Dia benar-benar marah. Dia ngebanting barang gua, dan semuanya berantakan. Beberapa barang yang terbuat dari kaca pecah, dan gue cuma bisa diem. Lagi-lagi hal yang sama terjadi. Dia mengemasi barangnya, lalu pergi. Gue cuma bisa diem. Mau nangis juga percuma. Dan gue harus beresin ini secepatnya. Tentu memakan waktu yang lama. Setelah beres semua, hujan turun. Deras banget. Tiba-tiba ada yang ngetok. Dan sebagai tuan rumah, gue bukain dia pintu dan gue jamu dia. Sorry. Hujannya deras banget nih, gue boleh numpang di sini sebentar nggak? Oh iya, boleh. Akhirnya dia masuk dan ya, dia melihat sekitar rumah gue.
dan ngelihat gue juga yang kelihatan kayak ketakutan. Lo takut ya? Gak kok, gue nggak jahat, gue di sini cuma numpang doang. Atau lo kalau kurang nyaman, gue bisa pergi sekarang. Enggak apa-apa. Lo kalau misalkan mau ke kamar mandi atau apa, bilang ya. Atau lo kalau jalan di sini hati-hati, soalnya takut masih ada kaca yang berserakan. Udah bersih sih, cuman kan kalau masih ada kaca yang atau serpihan kaca yang masih ada, takutnya lo kena. Mau gue bantu bersihin gak? Jangan, gak usah. Gue bisa aku sendiri. Thank you. Setelah hujan reda, akhirnya dia memutuskan untuk pamit. Sebelum dia benar-benar pergi, gue bilang ke dia, sorry ya kalau gue kelihatan takut atau gimana. Karena gue jujur gue masih agak sedikit trauma dengan tamu-tamu yang pernah datang sebelumnya. Dia ngangguk. Terus dia bilang, it's okay, gak apa-apa. Tapi gue boleh bilang satu hal ini gak? Lo berhak buat ngerasa takut dengan apa yang udah terjadi. Lo merasa was-was, lo mungkin merasa trust issue, dan lo takut untuk mempersilahkan orang lagi, atau lo merasa trauma. Itu gak apa-apa, itu wajar. Tapi gue bakal memastikan kalau gue nih gak kayak tamu sebelumnya. It's okay kalau emang misal lo masih takut atau gimana, tapi kalau misalkan lo butuh bantuan, lo bilang gue aja. Thank you ya. Akhirnya dengan anggukan kecil itu, sampai sekarang dia menjadi satu-satunya orang yang nyembuhin gue. Mungkin cuma itu yang bisa gue ceritain, tapi kita nggak lagi bercerita tentang rumah dan tamu. Paham kan?